Laboratorium adalah sesuai dengan Perandri nomor 2 tahun 2024 tentang SOPK Andri, berada di bawah Direktorat Pelestarian dan Perlindungan Arsip. Laboratorium terdiri dari ketua tim dan 6 orang arsiparis serta dibantu oleh 2 pegawai P3K. Peran laboratorium di Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Arsip ini adalah dalam hal quality control terhadap arsip yang disimpan, baik itu prasarana maupun sarana penyimpanan arsip. Selain itu juga terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam kearsipan serta pengujian terhadap arsip itu sendiri, baik itu arsip yang akan direstorasi atau direproduksi maupun arsip yang sudah dilakukan restorasi atau reproduksi. Dalam hal ini laboratorium mempunyai beberapa pedoman, antara lain adalah Perandri nomor 23 tahun 2011 tentang preservasi arsip. Kemudian dalam hal pengujian arsip yang akan direstorasi atau direproduksi itu kita mempunyai pedoman, yaitu Perandri nomor 4 tahun 2019 tentang identifikasi dan kerusakan arsip. Nah, dalam hal kegiatan ini kita tidak hanya melakukan kegiatan identifikasi kerusakan hanya di Andri saja, namun kita melakukan juga di LKD provinsi dan selanjutnya nanti akan merambah ke perguruan tinggi dan yang membutuhkan untuk dilakukan identifikasi. Nah, dalam hal ini selain pengujian terhadap prasarana, sarana, bahan, serta arsip itu sendiri, laboratorium juga mempunyai tugas dalam hal melakukan autentikasi arsip. Dalam hal ini laboratorium sudah melakukan pembuatan database autentikasi arsip. Pengujian arsip yang direstorasi atau direproduksi yaitu pengujian terhadap arsip itu sendiri, di mana kita melakukan pengujian terhadap arsip sebelum dilakukan restorasi atau reproduksi ataupun setelah dilakukan restorasi atau reproduksi.
kita lakukan dengan cara mengidentifikasi kerusakan arsip sesuai dengan Perandri nomor 4 tahun 2019 tentang identifikasi kerusakan arsip kertas. Setelah dilakukan kegiatan ini, kita dapat memprioritaskan mana arsip tersebut segera dilakukan restorasi atau segera dilakukan reproduksinya. Yang berikutnya adalah laboratorium melakukan kegiatan pengujian autentikasi arsip terhadap khazanah yang disimpan di Andri, di mana kita melakukan pembuatan database ke autentikasi arsip terhadap struktur, konteks, dan konten yang terdapat pada arsip. Hal ini kita harapkan hasil dari kegiatan kita dapat dilayankan nantinya atau dapat dipergunakan bagi user dalam hal kegiatan pembuktian autentikasi arsip. Kegiatan pengujian ini tidak hanya dilakukan di internalnya Andri, namun juga dilakukan di luar Andri. Kita sudah melakukan pengujian-pengujian di berbagai LKD provinsi di seluruh Indonesia dan perguruan tinggi. Namun tidak tertutup kemungkinan kita juga melakukan pengujian terhadap arsip ini sesuai dengan permintaan-permintaan dari lembaga-lembaga yang membutuhkan. Terima kasih. Database tentang presiden, Pak. Jadi kurang lebih selama 4 tahun terakhir ini kami membuat suatu database tanda tangan kepresidenan di provinsi ketika ada suatu kasus atau apa dijadikan presiden. Selain itu kami juga di sini melakukan proses pengujian autentikasi terhadap
beberapa dokumen negara, contohnya terakhir tahun 2022 tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Dan ini ada satu database kami juga. Kami membuat satu database terkait dengan tanda terakhir ada tanda tangannya Pak Lutut di tahun 2023 kemarin. Dan mungkin jika bersedia Bapak bisa untuk publikasi bahwa tanda tangan juga. Kalau ada yang palsu nanti bisa kita di sini ada lagi. Iya. Penting nih. Ini melayani masyarakatnya loh ya, masyarakat yang udah nanti dibandingkan, namanya bakal ya ini kok ada yang palsu saya nggak, jadi nanti yang palsu lagi, nanti bawa yang asli yang lain, yang macam sama dibandingkan. Ini kan mulai disilakan persis kayak yang di puslapor tapi ini lebih baru. Gak apa-apa Pak. Memang tanda tangan manusia tidak pernah ada yang sama Pak. Jadi berdasarkan untuk pengujian ini kita punya ada namanya metode grafonomi Pak. Jadi ada 14 komponen yang kami gunakan untuk melakukan proses pembandingan ini. Dan semua komponen itu menyatakan bahwa tanda tangan manusia tidak pernah yang sama seperti itu. Kecuali dilakukan kopi. Kecuali atas izin Allah. Kalau autentifikasinya apa? Tarikan garisnya saja. Tidak Pak, ada 14 komponen. Salah satunya mungkin tadi Bapak sebutkan. Mungkin Bapak boleh ke sini kita keluarkan dari tanda tangan ini kemudian kedua ya ada yang namanya smooth. Jadi tarikan garis awal akan jadi bentuk kurva, kemudian juga dari tanda tangan selain itu juga direction dari tanda tangan tersebut kemana arah dia pertama kali dia karakternya seperti apa. Kemudian ada yang di tanda tangan itu tanda tangan semua itu tergantung dari kita membuat database pembayaran Pak. Lalu berdasarkan kasus-kasus yang kami miliki. Salah satunya yang kami buat adalah untuk database tanda tangan Presiden Abdullah Al-Mahdi. Karena sebelum tahun 2023 kita buat tanda tangan Habibie dan tahun 2021 itu tanda tangannya Presiden Soeharto. Dan sebelumnya Presiden Soeharto tahun 2001. Tujuan kami membuat pembuatan database ini adalah apabila ketika ada suatu kasus dan dokumentasi dipertanyakan, kami bisa memerlukan ini sebagai dokumen pembanding kepada pihak yang berwajib sebagai salah satu. Kayak itu ya Pak, pengertian ini Betul sekali, atau tidak? betul sekali, betul. Kan dari peristiwa kasus ya Pak ya. Jadi pasti akan